Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS kelas 5 semester 1, bab 1, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Pada pertemuan 2 ini kita akan mempelajari materi melihat karena cahaya. Bagian mata dan fungsinya. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera, berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Membesar dan mengecilnya pupil. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil, agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otot silaris, otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Bagaimana mata kita melihat? Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf menerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. 1. Rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar atau buku terlalu dekat, atau kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua.
Namun, rabut dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea. Penyebabnya cahaya masuk tidak fokus pada retina. Penyebab bisa karena kebiasaan buruk, seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Kesimpulan. Bagian mata ada yang berfungsi untuk melindungi mata dan ada juga yang berfungsi untuk membantu kita melihat. 2. Bagian-bagian mata yang terlihat meliputi alis, bulu mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sklera. Bagian-bagian dalam mata meliputi kornea, lensa, retina, otot siliris, siliaris, dan saraf mata. 4. Pupil dapat membesar dan mengecil, sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. 5. Lensa mata dapat menebal dan menipis untuk mengatur fokus cahaya. 6. Mata menangkap cahaya yang dipantulkan benda. Kemudian cahaya tersebut dibelokkan oleh kornea dan masuk ke dalam mata melalui pupil. Lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh ke retina dan dikirim ke otak. Cara menjaga kesehatan mata diantaranya tidak melihat sinar yang terlalu terang dan tidak melihat objek dekat terlalu lama. Anak-anakku, setelah mempelajari materi tersebut, mari mengerjakan soal sumatif yang ada pada link deskripsi. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.